Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfa Siti Nadiroh, NIM 180600140. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Video Interaktif pada Sistem Pencernaan Manusia di kelas 5 Sekolah Dasar. Meninjau masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, maka peneliti memberikan solusi dengan cara mengembangkan media pembelajaran video interaktif pada sistem pencernaan manusia. Maka saya memberikan judul skripsi saya, yaitu Pengembangan Media Pembelajaran Video Interaktif pada Sistem Pencernaan kelas 5 Sekolah Dasar. Latar belakang masalah. Yang pertama, teori menurut para ahli. Salah satu ahli, yaitu Wianto 2014, mengemukakan bahwa pendidikan merupakan usaha menarik manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar berprogram dalam bentuk pendidikan yang formal, non-formal, dan informal, baik itu di luar maupun di dalam sekolah. Pendidikan ini dilakukan seumur hidup untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kemampuan-kemampuan individu agar menjadi manusia yang seutuhnya. Latar belakang masalah yang kedua, yaitu studi literatur tentang pengalaman atau pengembangan media pembelajaran dahulu. Jadi, zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Teknologi zaman sekarang semakin canggih, berbeda dengan zaman dahulu. Dahulu, guru sangat sulit untuk membuat media pembelajaran. Bahkan, guru harus mencari dan memberi waktu agak lama ketika akan membuat media pembelajaran. Berbeda dengan zaman sekarang. Media pembelajaran zaman sekarang begitu cepat untuk dicari, bahkan mudah untuk didapat. Yang ketiga yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ada 6. Yang ke-1, memotivasi belajar. Yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu menyediakan stimulus belajar. Yang keempat yaitu mengaktifkan respon siswa. Yang kelima yaitu mengumpanbalikan kepada siswa. Yang keenam yaitu mengadakan latihan dengan serasi. Latar belakang masalah yang keempat yaitu hasil wawancara terhadap guru kelas 5 sekolah dasar. Salah satu guru sekolah dasar, yaitu kelas 5, memberikan keluhan tentang memberikan materi sistem pencernaan manusia yang cukup sulit untuk dibayangkan terhadap peserta didik. Maka disitulah perannya guru untuk membuat media pembelajaran terhadap peserta didik agar peserta didik memahami materi apa yang disampaikan oleh gurunya, bahkan nanti hasilnya pun akan lebih baik dari sebelumnya. Tujuan penelitian yang saya lakukan, yang pertama, untuk mengetahui langkah-langkah pengembangan media pembelajaran video interaktif pada sistem pencernaan manusia di kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas produk video pembelajaran interaktif pada sistem pencernaan manusia di kelas 5 sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoretik. Manfaat teoretik ini dapat memberikan pengetahuan khususnya pada mata pelajaran IPA pada sistem pencernaan manusia di kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua,
yaitu manfaat praktik. Yang pertama bagi gurunya. Guru dapat meningkatkan semangat mengajarnya untuk mengkondisikan pembelajaran dengan semenarik mungkin dan menyenangkan. Selain itu, guru juga dapat mengembangkan kualitas atau media pembelajaran video interaktif pada sistem pencernaan manusia di kelas 5. Yang kedua yaitu bagi siswa. Siswa akan merasa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran jika gurunya menggunakan media pembelajaran. Selain itu, siswanya pun akan berminat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap peserta didik dan mengoptimalkan materi tentang sistem pencernaan manusia di kelas 5. Yang ketiga yaitu bagi sekolah. Sekolah akan meningkatkan kinerja gurunya supaya lebih baik lagi, dan sekolah mempunyai referensi media pembelajaran yaitu video interaktif pada sistem pencernaan manusia di kelas 5 sekolah dasar. Definisi operasional. Yang pertama yaitu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi. Di sini media pembelajarannya yaitu video interaktif pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua yaitu media pembelajaran video interaktif ini merupakan PowerPoint yang membahas tentang sistem pencernaan manusia di kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang kajian teoritis. Yang pertama, saya akan membahas tentang tinjauan tentang media pembelajaran. Yang kedua yaitu hakikat IPA di sekolah dasar. Yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sesuatu yang berupa alat, bahan, keadaan yang merupakan perantara komunikasi pada saat pembelajaran. Yang kedua yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran ada 3. Satu yaitu media pembelajaran audiovisual. Audiovisual itu adalah media pembelajaran yang memiliki unsur suara dan unsur gambar. Contohnya yaitu film atau video. Yang kedua yaitu media pembelajaran visual, yaitu unsur yang hanya dapat dilihat, yaitu contohnya media gambar. Yang ketiga yaitu media pembelajaran auditif, yaitu media pembelajaran yang hanya dapat didengar atau suara saja. Contohnya yaitu tape recorder. Yang ketiga yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ada 6. Yang ke-1, memotivasi belajar. Yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu menyediakan stimulus belajar. Yang keempat yaitu mengaktifkan respon siswa. Yang kelima yaitu mengumpanbalikan kepada siswa. Yang keenam yaitu mengadakan latihan dengan serasi. Yang keempat yaitu pengembangan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran dipengaruhi oleh teknologi. Teknologi pada zaman sekarang begitu sangat cepat, pesat kemajuannya. Bahkan teknologi saat ini memberikan paradigma manusia untuk mencari informasi-informasi yang akan mereka dapat. Salah satu dampak yang akan mempengaruhi teknologi yaitu masalah pendidikan atau di bidang pendidikan, di mana pada umumnya pendidikan adalah komunikasi antara pendidik dengan peserta didik dengan memberikan informasi-informasi pendidikan. Salah satu media
yang sangat berpesat maju adalah komputer. Komputer ini dapat memberikan video-video, animasi yang membuat peserta didik lebih menarik, bahkan lebih berminat ketika akan belajar. Salah satu aplikasi yang ada di dalam komputer yaitu PowerPoint. PowerPoint ini merupakan bahan untuk mempresentasikan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. PowerPoint ini memiliki atau dapat dibuat video interaktif yang merupakan media pembelajaran yang akan menarik peserta didik agar memahami materi apa yang disampaikan oleh guru. Yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Kelebihan media pembelajaran ada 10. Yang pertama yaitu memuat penjelasan tentang masing-masing sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, penjelasan yang cukup singkat. Yang ketiga, rekaman suara yang cukup jelas. Yang keempat, yaitu menampilkan peristiwa pada sistem organ-organ. Yang kelima, yaitu relevan dengan tujuan. Selanjutnya yang keenam, yaitu lebih praktis. Yang ketujuh yaitu alat dan bahan mudah diperoleh. Yang kedelapan yaitu dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang kesembilan yaitu dapat digunakan dalam bentuk kelompok. Yang kesepuluh yaitu adanya petunjuk untuk saat membuat bahkan saat akan digunakan. Namun tak lepas dari kekurangan, media pembelajaran sendiri mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu harus terampil gurunya untuk menggunakan komputer. Yang kedua yaitu harus adanya arus aliran listrik. Yang ketiga yaitu saat menayangkan video, anak harus lebih berkonsentrasi untuk menonton video tersebut. Yang keempat yaitu guru akan merasa lebih pasif ketika di kelas. Berikutnya yaitu pembahasan tentang hakikat IPA di sekolah dasar. Yang pertama, hakikat IPA. Hakikat IPA itu ada 3. Yang pertama, sains sebagai ilmu, sains sebagai produk, sains sebagai proses. Berikutnya yang kedua yaitu kurikulum materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Kurikulum ini memiliki SK atau standar kompetensi yang mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu 1.3 yaitu mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Itulah kurikulum atau SK atau KD-nya pada materi tersebut. Yang terakhir yaitu kerangka berpikir. Menurut uraian yang tadi saya sampaikan, bahwa anak sekolah dasar itu memiliki kecenderungan yang khusus, yaitu pada masa yang harus nyata. Apa yang dijelaskan oleh gurunya itu harus nyata, harus konkret. Sedangkan pada materi ini, sistem pencernaan, bahkan sistem organ pencernaan pun tidak dapat dilihat dengan nyata oleh peserta didik. Maka disitulah sulit anak untuk memahami materi tersebut. Dengan adanya media pembelajaran, maka akan mempermudah anak untuk memahami materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Salah satu media pembelajaran yang saya berikan yaitu tentang PowerPoint video interaktif yang memberikan gambaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, pada bab 3 metode dan prosedur penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu tentang metode penelitian. Yang kedua yaitu subjek dan lokasi penelitian. Yang ketiga
ketiga yaitu instrumen penelitian, yang keempat yaitu prosedur penelitian, yang kelima yaitu prosedur pengolahan data. Pembahasan yang pertama yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode Research and Development atau R&D. Adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan produk baru, bahkan menyempurnakan produk yang telah ada. Dalam produk ini, saya mengembangkan media pembelajaran video interaktif pada sistem pencernaan manusia di kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua yaitu subjek dan lokasi penelitian. Subjek yang saya ambil adalah siswa kelas 5 sekolah dasar dan lokasi penelitiannya yaitu berada di sekolah dasar. Pembahasan selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan 4 instrumen penelitian. Yang pertama yaitu daftar pertanyaan wawancara. Yang kedua yaitu lembar kuesioner atau angket. Yang ketiga yaitu observasi. Yang keempat yaitu dokumentasi. Pembahasan selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang saya ambil, tahapan-tahapannya ada dalam slide. Yang pertama yaitu potensi dan masalah, selanjutnya pengumpulan data, selanjutnya desain produk, selanjutnya validasi desain, selanjutnya revisi desain, selanjutnya uji coba produk, selanjutnya revisi produk, selanjutnya uji coba pemakaian, selanjutnya yaitu revisi produk final, yang terakhir yaitu produksi massal. Begitulah prosedur penelitiannya. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang pengolahan data. Saya akan mengolah datanya melalui 2 cara. Yang pertama, analisis deskriptif kualitatif. Yang kedua yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Yang pertama yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara pengumpulan data. Yang kedua yaitu reduksi data. Yang ketiga yaitu penyajian data. Yang kedua yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Yang pertama yaitu dengan cara analisis data, angket validitas ahli. Yang kedua yaitu analisis data respon siswa. Ya, begitulah presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.